Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan belantara yang begitu lebat dan misterius. Namanya Alas Purwo, sebuah kawasan yang dilingkupi mitos, legenda, dan kepercayaan kuno yang berakar dalam budaya masyarakat setempat. Hutan ini terletak di Kabupaten Banyuwangi, berdampingan dengan Samudera Hindia yang bergelora. Dari kejauhan, Alas Purwo tampak seperti hamparan hijau yang damai. Namun, siapapun yang melangkahkan kaki ke dalamnya akan segera merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kesunyian yang ganjil, seakan-akan dunia luar tak lagi berpengaruh di sini. Hembusan angin yang berdesir di antara pohonan membawa bisikan yang samar, membuat bulu kuduk meremang. Menurut cerita yang turun-temurun, Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Konon, tempat ini adalah tanah pertama yang muncul ke permukaan saat dunia diciptakan, menjadikannya tempat yang suci dan sakral. Banyak yang percaya bahwa hutan ini adalah gerbang menuju dunia lain, tempat bersemayamnya roh-roh gaib dan makhluk halus. Namun, lebih dari sekadar cerita rakyat, Alas Purwo juga menyimpan sejarah panjang. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan besar di Jawa pernah menggunakan hutan ini sebagai tempat pertapaan dan penyucian diri. Para resi, pendeta, dan prajurit datang untuk mencari ilmu dan kesaktian. Bahkan, hingga kini, Alas Purwo tetap menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin melakukan ritual spiritual. Siapapun yang memasuki Alas Purwo harus menghormati aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang yang hidup di sekitar hutan selalu memperingatkan para pendatang agar tidak berkata sembarangan atau bertindak kurang ajar. Salah satu pantangan utama adalah tidak boleh mengambil apapun dari dalam hutan, baik itu ranting, batu, atau bahkan selai daun. Konon, siapapun yang melanggar akan mengalami kejadian aneh atau kesialan yang berkepanjangan. Banyak yang mengaku pernah membawa pulang benda dari Alas Purwo, hanya untuk kemudian diganggu oleh makhluk tak kasat mata, mengalami mimpi buruk, atau bahkan jatuh sakit tanpa sebab. Selain itu, orang-orang juga dilarang tertawa terlalu keras atau berbicara dengan nada menantang. Konon, makhluk gaib yang mendiami Alas Purwo tak menyukai suara gaduh dan bisa marah jika merasa terganggu. Ada pula larangan untuk menyebut nama Ratu Pantai Selatan dengan suara lantang, sebab dipercaya bahwa hutan ini masih berada dalam kekuasaannya. Di dalam Alas Purwo, terdapat Pura Giri Salaka, sebuah tempat suci yang digunakan untuk pemujaan dan ritual keagamaan. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk berdoa di sini, terutama pada malam-malam tertentu yang dianggap sakral. Mereka yang berziarah sering membawa sesaji, berharap mendapatkan berkah atau petunjuk dari alam gaib. Sejak dahulu, banyak kisah tentang orang-orang yang hilang di Alas Purwo. Ada yang hanya pergi sebentar untuk berburu atau mencari kayu, namun tak pernah kembali. Beberapa ditemukan dalam keadaan bingung, seolah baru saja keluar dari dunia lain. Mereka seringkali mengaku tersesat dalam hutan, meski sebelumnya sudah hafal jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan sosok misterius yang menuntun mereka ke jalan yang tak dikenali. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang pendaki bernama Darman, yang bersama 3 rekannya masuk ke Alas Purwo untuk berburu. Mereka menghilang selama 3 hari tanpa jejak. Tim pencari yang dikerahkan menemukan jejak kaki mereka yang berhenti begitu saja, seolah-olah mereka menghilang ke udara. Anehnya, pada hari keempat, Darman ditemukan di pinggir hutan dalam keadaan linglung. Saat ditanya, ia hanya bisa mengatakan, "Saya tidak tahu di mana saya berada." Rasanya seperti berjalan di tempat yang berbeda. Semua tampak asing, tetapi juga familiar. Darman tak bisa mengingat apa yang terjadi. Namun ia terus diganggu mimpi-mimpi aneh selama berbulan-bulan setelah kejadian itu. Hingga kini, ia menolak untuk kembali ke Alas Purwo, takut akan sesuatu yang masih mengintainya dari kejauhan. Masyarakat sekitar percaya bahwa Alas Purwo adalah rumah bagi berbagai makhluk gaib. Di antara yang paling terkenal adalah genderuwo, makhluk berbulu hitam dengan tubuh besar dan mata merah menyala. Ia sering menampakkan diri kepada para pendatang, kadang hanya sebagai bayangan besar di balik pepohonan, kadang dalam wujud manusia. Ada juga cerita tentang Ratu Kido, yang konon sering mengunjungi Alas Purwo dalam wujud perempuan bergaun hijau. Mereka yang cukup peka bisa merasakan kehadirannya, terutama di malam-malam tertentu saat kabut turun dan suasana menjadi semakin sunyi. Beberapa penduduk juga berbicara tentang sosok berjubah putih yang sering muncul di antara pepohonan.
Ada yang percaya bahwa ia adalah penjaga hutan, seorang pertapa yang telah mencapai kesaktian dan kini hidup di antara dua dunia. Mereka yang bertemu dengannya sering merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah sedang diawasi oleh kekuatan yang lebih besar. Meski penuh dengan cerita mistis, Alas Purwo juga memiliki keindahan yang luar biasa. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk banteng Jawa yang langka, merak hijau yang megah, dan berbagai spesies burung eksotis. Di balik aura mistisnya, Alas Purwo juga merupakan taman nasional yang dilindungi, dengan ekosistem yang masih sangat alami. Namun, apakah semua kisah yang beredar hanyalah mitos belaka? Ataukah memang ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Bagi mereka yang percaya, Alas Purwo adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Sebuah tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bercampur menjadi satu. Dan bagi mereka yang berani menjelajahinya, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi setelah kembali dari sana. Malam di Alas Purwo bukan sekadar gelap, melainkan pekat. Langit malam di atas hutan ini seolah lebih suram daripada tempat lain, dan keheningannya bisa membuat siapapun merasa terasing. Namun, bagi mereka yang cukup lama berada di dalamnya, akan menyadari bahwa keheningan itu hanyalah ilusi, sebab dalam kegelapan ada suara-suara yang berbisik. Banyak saksi yang mengaku mendengar langkah kaki yang mengikuti mereka, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Beberapa lainnya mendengar suara gamelan yang samar, bergema di antara pohonan seakan ada sebuah pertunjukan gaib di tempat yang tak kasat mata. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah yang dialami oleh seorang pria bernama Haryanto, seorang peziarah yang datang ke Alas Purwo untuk bertapa. Suatu malam, ketika ia duduk bersila di bawah pohon besar, ia mendengar suara perempuan menangis. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Haryanto membuka matanya dan melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di kejauhan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam kabut. Namun, suara tangisnya masih terdengar di telinganya hingga ia keluar dari hutan. Mereka yang berani bermalam di Alas Purwo sering berbicara tentang perasaan diawasi. Di dalam kegelapan, mata-mata tak terlihat mengintai setiap gerakan mereka. Suara ranting patah, langkah kaki di atas daun kering, atau desahan napas samar seolah berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Banyak penduduk sekitar percaya bahwa Alas Purwo adalah kerajaan makhluk halus, tempat di mana mereka hidup berdampingan dengan dunia manusia. Para dukun dan orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual sering menyebut bahwa ada pasar gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang diizinkan. Seorang pria bernama Pak Sudir, yang sering masuk ke Alas Purwo untuk mencari kayu bakar, pernah menceritakan pengalaman anehnya. Ia mengatakan bahwa suatu malam, ketika ia tersesat, ia melihat cahaya-cahaya kecil berkelip di antara pohonan, seperti lampu-lampu lentera. Ia mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah perkampungan yang dihuni oleh orang-orang dengan wajah pucat dan pakaian kuno. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tahu bahwa ia adalah orang luar. Pak Sudir menyadari ada yang tidak beres dan segera membaca doa. Dalam sekejap, semuanya menghilang, dan ia mendapati dirinya kembali di jalan setapak yang sebelumnya tak terlihat. Banyak kepercayaan mengatakan bahwa di dalam Alas Purwo terdapat tempat-tempat yang berfungsi sebagai cermin antara dunia manusia dan dunia gaib. Salah satu tempat paling terkenal adalah Gua Istana, sebuah gua yang dipercaya sebagai tempat bertapa para leluhur dan orang sakti. Mereka yang pernah masuk ke dalamnya sering mengalami kejadian aneh. Ada yang merasa seperti diawasi oleh bayangan-bayangan tak kasat mata. Ada pula yang tiba-tiba mendengar suara-suara berbisik dari dalam gua, padahal tidak ada siapapun di sana. Seorang paranormal bernama Busari pernah mencoba melakukan meditasi di dalam Gua Istana. Ia mengaku melihat bayangan dirinya sendiri, namun dengan ekspresi yang berbeda, seolah-olah cermin di dalam gua itu bukan sekadar pantulan, melainkan diri lain yang ada di dimensi berbeda. Alas Purwo bukan hanya menjadi tempat misterius yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata, tetapi juga menjadi lokasi berbagai ritual yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pertapaan, pencarian ilmu gaib, hingga ritual pemanggilan roh dan makhluk astral.
Beberapa ritual ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari kekuatan supranatural. Mereka percaya bahwa alas Purwo adalah tempat yang memiliki energi yang sangat kuat, sehingga memungkinkan komunikasi dengan makhluk dari dunia lain. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa bagian dari hutan ini menjadi lebih aktif secara spiritual. Orang-orang yang cukup berani untuk berdiam diri dalam kegelapan akan melihat bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara tanpa sumber, atau bahkan sosok-sosok yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Misteri alas Purwo tampaknya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Meski telah banyak penelitian dan eksplorasi dilakukan, tempat ini tetap mempertahankan auranya yang angker dan penuh rahasia. Apakah benar bahwa tempat ini adalah gerbang menuju dunia lain? Apakah suara-suara, bayangan, dan makhluk-makhluk yang dilihat oleh banyak orang hanya ilusi, atau ada sesuatu yang benar-benar hidup di dalamnya? Hingga kini, alas Purwo tetap menjadi salah satu tempat paling mistis di Indonesia. Bagi mereka yang cukup berani untuk masuk, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah keluar dengan perasaan yang sama seperti saat mereka masuk.